kita punya modal yang kita nggak akan punyain lagi nanti. Modal usia, modal waktu untuk melakukan apa yang menjadi passion kita. Saya kejar passion itu untuk apa? Oh, ini kayaknya saya cocok nih. Ya kan? Lalu saya tekunin 5 tahun, Mel. Hai Sobat Indonesia, balik lagi sama aku Amelia Marda di Bangun Indonesia. Wah, kira-kira di podcast kali ini ada tema apa Bangun Indonesia? Ada apa dengan Bangun Indonesia? Kita akan ngebahas tentang gig economy dan juga pekerjaan tetap. Ini relate banget sama teman-teman Gen Z di luar sana yang memang lagi bingung apakah pilih gig economy ataupun pekerjaan tetap. Tentunya ini episode yang emang perdana dengan tema baru dan yang pastinya aku gak bakal bahas sendirian. Aku bareng sama Pak Franciscus selaku CEO dari Prop Tugu Api. Pak, akhirnya kita podcast lagi ya. Akhirnya setelah vakum cukup lama karena kita migrasi studio. Oke, migrasi studio. Oke. Tapi dengan tema yang berbeda, dengan tema Bangun Indonesia. Betul, betul. Ya, mungkin ini menurut aku bisa salah satu tema yang emang relate banget sama teman-teman Gen Z. Jadi kalian harus nonton sampai akhir ya. Karena ini tentang gig economy dan juga pekerjaan tetap. Karena banyak banget ya Pak faktanya teman-teman Gen Z di luar sana yang memang lebih milih kerja sebagai freelance ataupun ojol, konten kreator, ya kan, dibanding pekerjaan tetap. Mungkin kita di sini episode kali ini akan mengupas plus minusnya kira-kira dari sisi gig economy apa sama pekerjaan tetap itu apa. Tapi sebelum itu ya Pak, faktanya mungkin akibat dari teman-teman Gen Z di luar sana lebih milih gig economy ataupun pekerjaan freelance itu karena memangnya minim sekali pekerjaan tetap di Indonesia. Betul gak sih Pak? Kira-kira? Iya, itu mungkin isu yang kita udah sering tonton di media massa ya, di YouTube, di TikTok, Ya. di Kompas atau apapun itu gitu ya. Lepas dari realita ataupun mungkin memang isu yang memang entah real atau enggak, cuman memang faktanya banyak yang sarjana-sarjana muda itu saat ini dengar-dengar memang merasa kesulitan ya Oke. untuk mencari pekerjaan. Katanya lowongan kerjanya sedikit. Iya. Sehingga bursa-bursa kerja itu selalu penuh, tapi sepertinya ekspektasinya nggak kena antara yang memang cari kerja dengan lapangan kerja itu sendiri. Dan di satu sisi memang kita melihatnya ada banyak pilihan lain yang pada akhirnya mungkin ya, kalau saya melihatnya dari lintasan yang kita sebut dengan pekerjaan tetap itu pada akhirnya kalau nggak ketemu kan mereka mencari dalam tanda kutip mungkin alternatif. Oke. Saya harus ngapain nih, ya kan? Daripada instead saya diem-diem aja, mungkin saya do something, ya kan? Meskipun itu mungkin awalnya nggak kepikiran. Atau bisa jadi karena memang dari awal dia sudah tahu, dia lebih memilih yang di luar lintasan mungkin ya. Iya. Nah kalau saya melihatnya mungkin di awal seperti itu Mel. Oke. Tapi menurut Pak Frans ya, Hmm. tadi soal gig economy, apakah gig economy ini bisa jadi tahapan awal yang oke untuk teman-teman Gen Z ataupun teman-teman di luar sana memulai karirnya gitu loh Pak? Oke, ya. Jadi teman-teman gig ekonomi itu apa sih yang kira-kira menurut teman-teman tahu ya? Nah, kalau hari ini topiknya kan lebih ke Gen Z ya. Oke. Nah, kalau Amel sendiri nih, kalau gig ekonomi itu kan berarti kan sesuatu yang kita pahaminya apa? Waktunya fleksibel. Yes. Beda dengan pekerjaan tetap yang dari jam 9 ketemu jam 5, Senin sampai Jumat, rutinitas. Mirip-mirip waktu kita sekolah dulu lah, polanya. Ya kan? Sedangkan katanya gig ekonomi itu lebih nggak pasti, lebih fleksibel, lebih nggak pasti. Lebih nggak pasti itu maksudnya nggak ada gaji kan? Iya. Nah kalau kita pekerja tetap, ada gajinya, ada tunjangannya. Sempat ada yang bilang ada masa pensiunnya. Jadi kayak seolah-olah dibenturkan antara gig ekonomi dan pekerjaan tetap itu. Jadi di sini kan paling nggak mungkin teman-teman juga punya definisi yang lebih komplit ya. Tapi secara ringkas memang gig ekonomi itu adalah yang identik dengan freelancer, Iya. berdasarkan upah atau komisi, ya kan? Nah, apakah ini bisa menjadi start awal? Menurut saya, ya kalau kita benturkan dengan realitanya nih, teman-teman mungkin
saat ini nggak tahu ya apakah sedang di situ titiknya ya, bahwa cari kerjaan nggak dapat misalkan. Udah berapa bulan nih sejak lulus kuliah nih teman-teman, boleh dijawab nih. Iya kan? Kalau saya dulu kebetulan langsung dapat kerjaan. Oh Dulu bener ya, ya. tahun Gak pernah nganggur. 2005 apa 2006 gitu ya. Oke. Lulus kuliah S1 dapat kerjaan gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu juga ya, apakah memang teman-teman ini udah 3 bulan nganggur nih atau apa nih, ya kan? Ya. Kenapa ya? Nanti kita lihat di kolom komentar ya. Cuman poinnya adalah ya kalau saya di posisi teman-teman Gen Z saat ini yang memang udah sekian lama, misalkan 3 bulan atau apa, saya lebih baik mulai dulu aja sih. Mulai dulu aja. Oke. Ya kan? Pilihannya dua, antara kita memulai dulu di pekerjaan tetap yang mungkin kita merasa belum proper banget nih sesuai dengan jurusannya kita, mungkin sedikit melenceng misalkan. Ya kan? Atau mungkin memang karena oh nih gajinya sebenarnya belum cocok nih misalkan. Ya udah nggak apa-apa daripada antara 0 sama angka 1 ya. Mendingan angka 1 kan kira-kira gitu ya. Nah, mulai dulu. Atau ya udah kita mungkin ada hobi. Ada bakat, iya kan? Atau memang kita mungkin pernah jadi MC atau apa. Nah, kita masuk di situ. Cari yang memang freelancer atau apa. Paling enggak di usia yang masih muda seperti Gen Z itu berarti sekarang yang udah mulai kerja mungkin umurnya berapa? 20-an ya? 20-an. Saya rasa nggak ada salahnya mulai dulu aja ya. Ketimbang nanti dulu aja gitu. Ditunda terus itu nggak bakal jalan dong Pak. Iya, karena terlalu ngejar idealisme. Kadang-kadang kita iya benar sih. nggak bergerak, nggak melangkah gitu Mel. Iya. Jadi pengennya pokoknya udah deh kerja sesuai jurusan deh. Kalau misalnya akuntan ya akuntan aja kerjanya gitu ya. Betul. Padahal kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, kita harus ngelihat peluang yang ada juga kan Pak di sekitar kita ya. Maksudnya kalau misalnya ada kelebihan di bidang A, ya udah jalanin dulu. Siapa tahu emang alurnya beda, nggak sesuai dengan jurusan gitu kan Pak ya. Tapi balik lagi ke gig economy sama pekerjaan tetap nih. Ini emang sangat-sangat membingungkan ya jujur ya Pak ya. Karena di sisi lain mungkin faktornya bukan cuman nggak dapat pekerjaan tetap juga, cuman mungkin ada juga orang yang memang pengen ngejar passionnya gitu kan Pak ya. Tapi sebelum itu plus minusnya kira-kira untuk gig economy ataupun pekerjaan tetap sendiri itu apa Pak? Saran nih dari Pak Frans nih. Iya, jadi kalau kita bicara plus minus teman-teman ya, pasti ya tadi udah sempet kita bahas juga sebenarnya bahwa kalau di gig economy kita bicaranya waktu yang fleksibel kan. Nah, sebenarnya apakah waktu yang fleksibel ini plus atau minus? Sebenarnya tergantung orangnya. Ya kan? Ada orang yang bilang lebih plus kalau 9 to 5, jam 9 ketemu jam 5. Tapi ada orang yang bilang lebih plus kalau waktunya fleksibel. Makanya sebenarnya tergantung orangnya. Bagaimana teman-teman cocoknya di mana. Nah, kadang-kadang Mel, diri kita sendiri kita belum tahu persis. Kita ini cocoknya ngikut yang mana nih? Namanya anak masih muda. Anak muda kan, Gen Z kan. Ya, saya ini generasi milenial, tapi saya juga pernah di posisi teman-teman di usia 20 tahunan lah waktu itu. Ya kan, yang ibarat kata kalau dulu ada istilah apakah saya salah jurusan ya? Kerjaan saya melenceng ya. Masih nggak nih sekarang nih teman-teman yang lulus kuliah, oh salah jurusan nih jangan-jangan. Kayak banyak deh itu di luar sana tuh. Iya, jadi masalahnya sekarang pertanyaannya gini Mel, kalau kita diri saya belum tahu persis, ya kan? Saya ini mau kemana? Saya ini cocoknya apa? Itu kan problem. Iya. Iya kan? Dan itu masalah anak muda umumnya. Saya juga dulu kayak gitu juga, teman-teman saya juga kayak gitu juga. Nah makanya yang paling penting adalah, ya balik lagi nih, antara plus minus tadi, kalau memang kita belum tahu, ya udah deh pilih satu deh. Masih belum terlambat kok kalau misalkan ternyata nggak cocok nih. Ya udah stop, ya kan? Kalau misalkan masuk ke pekerjaan tetap, lalu akhirnya kita stop karena nggak cocok misalkan. Ya kan? Mungkin ada side effect, mungkin kurang gitu bagus ya, karena mungkin jadi kok ini orang kerjanya cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Kayak kutu loncat ya. Betul. Pasti ada presiden buruk juga di situ ya. Tapi maksudnya masih bisa dipahami lah, namanya anak muda, ya kan? Tapi justru itulah kita mesti mulai dulu aja gitu ya, supaya jangan sampai waktu kita habis tanpa kita menimba pengalaman gitu loh. Itu menurut saya penting. Ini bukan cuma teori. Nanti saya mau cerita kisah saya sendiri nantinya. Oke. Seru nih. Karena emang aku pribadi juga orang yang nggak bisa diem gitu ya Pak. Maksudnya ya kuliah aku sambil kerja juga. Terus lulus kuliah juga aku kerja juga. Dan ada di situasi ini sesuai judul nih apa ya.
gig economy ataupun pekerjaan tetap. Ya. Aku dulu sempat kerja di salah satu company Oke. dan itu 9 to 5, bahkan bukan 9 to 5 kali ya. Bahkan aku pulang pun masih harus tetap kerja segala macam, lumayan hektik lah. Terus aku ngerasa kok ini selama setahun ini aku nggak bisa explore banyak hal gitu. Aku kayak ketahan di sana, nggak apa-apa sebenarnya belajar juga kan. Cuman maksudnya aku nggak bisa explore hal lain gitu loh Pak di situ. Akhirnya aku memutus untuk resign, tapi tetap aja deg-degan. Waduh nih kalau resign gimana nih ya untuk penghasilan segala macam, ke depannya segala macam. Itu yang aku rasain. Tapi kalau Pak Franz, apa pernah juga kayak aku atau teman-teman Gen Z juga mungkin di luar sana yang pernah kerja 9 to 5 terus resign terus jadi freelance atau beralih ke gig economy? Iya, saya punya banyak pengalaman pribadi yang mungkin mudah-mudahan bisa relate sama teman-teman ya. Oke. Gig ekonomi itu sendiri kan sebenarnya kalau nggak salah nih baru populer sekitar 2015-an. Oke. Kalau nggak salah bertepatan sama revolusi ojek ya. Gojek, iya. Iya kan? Bener. Dari ojek pangkalan ke ojek online gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi kalau memang kita lihat karakter gig ekonomi itu, karakter tersebut sebenarnya udah ada jauh hari sebelum istilah gig ekonomi itu populer kan. Ya. Contohnya, zaman di saya dulu, nggak tahu sekarang masih nggak ya, ngelesin orang. Jadi biasanya waktu SMA, waktu kuliah lah, anak kuliah ngelesin anak SMA gitu kan. Pelajaran-pelajaran SMA, fisika biasanya, kimia gitu ya. Nah itu saya pernah Mel, waktu kuliah tuh. Oh berarti kuliah sambil ngelesin. Ngelesin. Oke. Ngelesin. Kerjaan tambahan juga untuk jajan juga. Iya betul. Lalu pernah juga ada teman satu angkatan, Oke. dia nggak bisa nyetir mobil, belum bisa nyetir mobil. Oke. Terus minta diajarin. Saya ajarin Mel. Ngelesin mobil Ngelesin juga. mobil, iya. Oke, Dari random nggak ya bisa guys sampai ya. bisa. Serius, dari nggak bisa sampai bisa gitu. Oke, ini gong ya guys ya. Iya, dan kalau yang ngelesin itu tadi ya SMA tadi, kan pasti dapat fee dong. Iya. Nah, dari yang lesin nyetir itu sebenarnya lebih ngebantu teman aja sih. Tapi kan ujung-ujungnya dikasih juga ya, kita nggak nolak dong Iya kalau dong. dapat rezeki ya kan. Gitu. Itu kan part dari itu ya, bagian Kerja sampingan. kerja. Iya kan? Maksudnya upah juga kan? Iya. Waktu fleksibel apa segala macam kita yang ngatur gitu. Nah itu pernah. Lalu waktu lulus kuliah, nah saat itu kerja tuh Oke. staff IT karena kan lulusan IT. Oke. Ya Ini kuliah ngambil jurusan IT. Kuliah jurusan IT, lulus nggak sempet lama-lama nganggur sih. Wis. Oke. Waktu itu mungkin nggak tahu ya, apakah mungkin karena alma mater. Oke. Jadi cepet tersalurkan. Jadi kan gitu alma ya. maternya gong jadi gong dapetnya. Gong, betul. Dan saya ingat banget, happy dong. Iya. Kalau nggak salah penghasilan 2 jutaan sekian lah. 2000 Waktu itu kan 2006 lumayan gede ya. gede itu. Ya kan? Dan masih single bujang ya kan. Buang-buang duitnya buang-buang. Ya, nabungnya banyak dong. Oh iya Pengeluaran bener. sedikit. Gak boleh guys ya, gak boleh buang-buang Iya, duit. Ya maaf gitu. ya. Nah cuman ya yang saya alami, nggak tahu teman-teman alami juga nggak ya. Karena saya akhirnya menemukan passion saya di situ tuh. Maksudnya gini, awal-awal happy karena tadi terima gaji, ya kan bulanan apa segala macem, nggak sempet nganggur gitu ya. Tapi begitu saya jalanin, 6 bulan berjalan, lalu setahun dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak salah cuman satu tahun, 1,5 atau 2 tahun aja tuh. Oke. Habis itu saya nggak lanjutin. Oke, Karena- keluar nih. Iya, karena waktu itu saya menemukan kayaknya kok saya nggak betah nih. Bukan nggak betah di perusahaan itu ya, di model kerja seperti itu. Oke, mulai mengetahui jati diri nih. Iya. Makanya tadi saya bilang, kadang kita nggak tahu nih di awal. Kita mesti coba dulu. Kita mesti mulai dulu. Yes. Ya kan? betul. Daripada nganggur. Ya kan? Nah tapi setelah kita mulai ketemu, kayaknya sih nggak cocok ya model kayak begini. Dulu saya ingat banget Mel. Baru abis istirahat siang, udah ngeliatin jam gitu. Kapan pulang ya? Iya loh. Oh ini pas 9 to 5 nih? Iya. Oke. Iya kan? Jadi ya mungkin merasa salah jurusan kali waktu itu ya. Oke. Ya kan? Belajarnya apa, prakteknya apa gitu, beda lah pokoknya gitu. Ya intinya akhirnya nggak nyaman sendiri, bukan karena kantornya, tetapi karena polanya. Oke. Mungkin nggak cocok sama saya mungkin. Jadi bukan salah kerjaannya sebenarnya. Ya kan? Tapi akhirnya di situ start tuh jalan tuh untuk mencari yang Iya. saya bisa nih, cocoknya di mana. Ternyata bukan di belakang meja. Nah, habis itu lompat ke multi level marketing tuh Mel. Oke, itu berarti
dari 9 to 5, resign, lompat ke multi level, Iya. memberanikan diri. Iya, karena masih muda. Oke. Tapi sempat kepikiran kayak, aduh nanti kalau misalnya resign dari kantor yang enak banget, udah ada gajinya, udah stabil, terus tiba-tiba keluar kantor terus waduh gimana nih? Iya, iya. Maksudnya itu kan penghasilan yang gak nentu kan Pak? Maksudnya Betul. ya kita sebulan dapat berapa juga Betul. nggak tahu, Betul. ya kan? Betul. Ini lebih ke take risk, terjun Betul. ke jurang juga Betul. iya gitu. Itu gimana Pak? Di situ saya titik turnover ya. Oke. Menemukan passion lebih penting daripada harga. Wish, passion lebih penting daripada harga. Iya. Coba Bapak cerita sedikit gimana? Mau banyak-banyak juga nggak Karena apa-apa, Pak. gini, kan akhirnya saya tahu tuh, saya nggak cocok di belakang meja nih. Tapi kan waktu itu masih muda. Ini not recommended buat yang udah usianya Iya, 40 udah berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Makanya ini cocok buat Gen Z, kan judul kita kan Gen Z nih. Oke. Ya kan, mulai dulu aja. Kenapa? Karena kita punya modal yang kita nggak akan punyain lagi nanti. Modal usia, modal waktu. Untuk melakukan apa yang menjadi passion kita. Dan itu saya lakukan dulu. Saya ibarat kata gini, iya betul nggak pasti kan jadinya kan. Sama kayak gig ekonomi sekarang nggak pasti kan. Iya. Tapi waktu itu saya kejar passion itu. Untuk apa? Oh ini kayaknya saya cocok nih. Ya kan. Lalu saya tekunin 5 tahun Mel. Oh, lama juga ya. Lama juga. Cuman gini, saat itu secara finansial saya belum berhasil Oke. di multi level. Tapi saya dapat S2 saya di situ. Oke. Itu starting point tuh. Nah 5 tahun kan belum berhasil secara finansial nih. Lain kalau misalkan udah punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bisa nabung seperti banyak motivator yang ada di YouTube sekarang gitu ya. Oke. Saya waktu itu belum berhasil. Tapi saya tidak katakan itu kegagalan. Justru saya sangat bersyukur sekali. Karena itu saya anggap sebagai S2 saya. Tanpa S2 itu 5 tahun di sana, nggak ada kisah-kisah lanjutan sampai sekarang ini. Di titik jadi CEO Prop Tugu Api. Iya. Perjalanannya lumayan panjang juga. Tapi maksudnya itu kan 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak. Lama. Banget justru. Dan aku relate-nya di aku gini. Karena aku juga gig economy kan. Maksudnya aku lebih milih pekerjaan freelance. Dan itu benar-benar kalau ngomong take risk ya take risk. Iya. Kalau dibilang jatuh bangun ya jatuh bangun gitu kan. Cuman di sini yang jadi pertanyaan aku gimana Pak Frans tuh yakin kalau misalnya ini ada kok masa depan nih, ini tuh sesuatu yang emang passion gue dan gue bisa ngejalaninnya lebih maksimal dan total akan yang nantinya akan ya inilah akhirnya jadi Prop Tugu Api gitu. Saat itu belum kepikiran Prop Tugu. Oke. Pasti dong, Iya. masih 20-an something kan. Setelah saya dari multi level, saya masuk ke percetakan sebagai marketing, sebagai staff. Oke. Ya kan? Nah mungkin beberapa teman-teman udah mikir, balik lagi nih, balik kanan lagi nih. Ah iya, Iya kan? Karena balik lagi kok jadi karyawan. Bener gak? Betul, Ya kan? betul. Dan ada teman saya juga kemarin bilang, ya kayak lu Fran, gue juga coba-coba segala macam. Sebenarnya enggak. Ada perbedaan secara mendasar apa yang saya lakukan kemarin sebagai perjalanan saya sampai dengan sekarang. Dengan yang mungkin teman saya sempat alamin juga gonta-ganti apa segala macam. Bedanya adalah ada benang merahnya. Dari multi level ke percetakan, saya stay sebagai marketing. Oh tetap track recordnya sama ya? Iya, saya nggak balik lagi ke IT loh. Oke. Tetap di market. Saya nggak akan bisa di marketing percetakan kalau saya nggak ada basic di multi level marketing. Oke. Gitu. Cuman waktu itu memang mungkin tantangan begitu besar di multi level ya, kan tadi saya bilang belum berhasil secara finansial ya. Tapi saya dapat ilmu banyak banget, banyak sekali. Sehingga saya berhasil tuh di percetakan. Oke. Kok kalau di percetakan berhasil kenapa keluar, ntar nanyanya gitu lagi kan. Dari bulan pertama saya udah pecah telur di percetakan tuh. Saya kan nggak ngerti tuh apa itu bahan vinil, kromo, apa segala macem, ya kan. Saya ingat waktu itu saya ngomong ke bos waktu itu ya. Kan namanya karyawan dapat gaji dong, marketing gaji, komisi. Tapi saya bilang gini Mel, kebetulan si istrinya bos satu angkatan sama saya di sekolah apa kuliah, sekolah SMA lah. Nah jadi kurang lebih umurnya kan nggak beda-beda jauh banget kan. Nah saya bilang gini, bos ya kurang lebih ya, gue ini udah lama ikut multi level nih. Jadi sekarang pendekatannya anggap kita mitra bisnis aja ya bos ya. Wis, kelas. Saya yakin tuh nggak banyak orang tuh yang, saya belum pernah dengar ada orang cerita kayak gitu. Sebagai staff, sebagai karyawan. Tapi itu bukan gimmick. Karena saya 5 tahun udah lama di multi level. Dan harus dimanfaatin kan, Bapak mikir kayak ya ini poinnya. Polanya udah kebentuk. Saya nggak perlu dimotivasi.
Saya nggak pernah Ya. demotivasi. Saat itu ya, waktu ini kita ceritakan pada saat dipercetakan gitu. Dan saya buktikan saat itu, mungkin nanti kapan-kapan boleh kenalan sama si bos ya. Oke, bos, halo Saya nonton termasuk podcast ini gak? aset perusahaan pasti. Kenapa? Karena saya sempat dapat promosi sebelum mau berhenti. Oke, berarti mau naik jabatan? Iya kan, saya bilang, bos kayaknya saya ada bisnis yang harus saya tekuni nih. Saya izin pamit. Keluarnya baik-baik. Itu berapa lama Pak? Kayaknya 5 tahun juga deh. Oh lama juga ya. Iya, gitu. Wah banyak waktu itu saya punya klien. BCA, Honda, segala macam. Oke, Ya kan? Nah abis itu ya nanti kita bahas lagi. Ada lagi ceritanya. Oke, nah ini kan maksudnya titik balik dalam artian yang awalnya tadi Bapak bilang 5 tahun itu di MLM, yang bahkan mungkin secara keuangan juga belum bisa untuk nabung apalah beli rumah kayak gitu-gitu, Iya. investasi belum bisa lah ya Pak ya. Terus masuk ke percetakan. Nah di situ titik baliknya kayak udah nih gue udah manfaatin ilmu dari MLM Betul. untuk gue ya udah explore di sini gitu kan. Iya. Cuman ya itu kan suatu jawaban dari karir Bapak yang sebelumnya gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita samain sekarang nih Pak, sama situasi sekarang di tahun ini anak-anak Gen Z gitu kan. Banyak banget kan dia yang jadi freelancer atau masuk gig economy, ya salah satu contohnya tuh kayak content creator. Iya. Terus juga apalagi, banyak lah ya salah satunya, ya content creator lah yang memang masa depannya tuh, ini content creator bener ada gak sih Iya, masa iya. depannya? Ini bener sukses, bakal sukses gak sih dengan Iya, iya. kerja kayak gini? Mungkin karena kita pengen, misalnya salah satu di luar sana ada teman-teman Gen Z ya yang emang lagi pengen jadi content creator, ngelihat itu juga sukses kok si content Iya. creator A, B, C, D, ya kan mimpinya di situ kan. Cuman untuk ngehandle itu gimana Pak? Dengan ini masih abu-abu banget nih masa depan gue nih ngelihatnya. Iya, Kalau betul. jadi content creator. Jadi banyak banget kok orang teman-teman saya gitu ya, yang ketika dia masuk ke suatu pekerjaan ataupun mungkin suatu bisnis multi level asuransi atau apa, awalnya termotivasi karena inspirasi nih, Oke. ngelihat Ya. ya kan ada yang sukses. Wajar kita kalau nggak kita termotivasi, kalau nggak kita terinspirasi, kayaknya ada yang konslet deh. Ya Iya kan? benar sih. Justru salah gitu Iya, loh. iya, Kita harus terinspirasi, harus termotivasi karena itu kan energi positif ya. Iya. Nah, cuman ya balik lagi, apakah satu kita segera menemukan siapa kita supaya kita bisa berjuang di gig ekonomi itu, ya kan? Apapun itu, ya kan? Jadi maksudnya saya mau bilang gini, kalau teman-teman yang sekarang udah masuk ke gig ekonomi mungkin karena masih coba-coba, nggak apa-apa, apalagi masih Gen Z, ya kan? Atau mau pekerjaan tetap juga nggak apa-apa juga, ya kan? Atau bahkan mereka yang sudah cukup lama nih, kayak ojol, ada yang udah bertahun-tahun mungkin. Nah sekarang tinggal waktunya bagaimana teman-teman driver meningkatkan kapasitas dirinya Iya. untuk bisa lebih lagi, bukan cuman sekedar, Driver. ya maksudnya gini, kan ada driver yang mungkin penghasilannya, saya dengar-dengar tuh ada yang sehari dapat 300.000, 500.000 ya, yang kemarin dipanggil ke istana tuh katanya tuh, Oke. ya kan, itu kan gede banget, ya kan, tapi kan nggak semua kayak gitu, Iya. ya kan. Nah ada banyak cara yang membuat kita bisa penghasilannya lebih gitu loh, contohnya ojol yang ada di Bali tuh, dia sambil ngonten kan. Iya. Ya kan? Kreatif ya. Kreatif, ya kan? Terus ya apapun itu, ya kan? Jadi itulah kelebihan daripada gig ekonomi menurut saya. Jadi kita, menurut saya nih, teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia gig ekonomi seperti konten kreator, teman-teman YouTuber, TikToker gitu ya, selebgram atau apapun itu suatu hal yang kita harus apresiasi, termasuk ojol. Iya. Saya apresiasi banget karena saya dari sana sebenarnya. Maksudnya Pak? Ya kan saya dari sana tadinya kan. Multi level marketing kan saat itu kan bisa dibilang sama seperti ojol sekarang, sama seperti Oke. kita kan nggak dapat gaji, katanya ketidakpastian. Kalau KPR susah, Bener. ya kan? Jadi kayak margin yang terpinggirkan gitu loh, ya kan? Dan sehingga tadi kan muncul pertanyaan kan, ini ada masa depannya nggak sih? Ya. Ya kan? Nah kalau teman-teman sudah menemukan siapa sayanya, jalannya mulai kebuka tuh, ya kan? Bagaimana menekuni? Jadi sebenarnya antara pekerjaan tetap sama gig ekonomi, kalau menurut saya dua-duanya, kita dunia ini butuh dua-duanya. Saya nggak setuju tuh yang gig ekonomi tuh dianaktirikan ya. Karena kan nuansanya kayak gitu kalau kita dengerin banyak lah di media massa gitu. Nah kalau dari cerita saya tadi, dari marketing percetakan, lulus dari sana, saya ke asuransi.
Oh dari marketing percetakan langsung ke asuransi? Iya, bukan karena di percetakannya itu. Kalau di multi level saya belum berhasil ya, karena masih muda banget kan. S2 lah di situ. Di percetakan saya cukup berhasil. Oke. Tapi saya melihat ada yang saya bisa. Kalau saya waktu itu saya melihat saya bisa mengaktualisasikan diri lebih baik lagi di asuransi. Oke, jadi masuk lagi jadi agent Jadi insurance. agen asuransi. Oke. Keluarnya baik-baik dari percetakan. Keluarnya baik-baik. Saya bilang sama si bos gini, bos saya lebih pede, ini kan ditawarin promosi tuh. Maaf ya bos, kayaknya saya lebih pede kalau saya jalanin bisnis yang mau saya tekunin nih. Oke. Kira-kira gitu ya kan. Dan saya buktikan, saya dapat reward ke Thailand waktu itu. Oke. Dapat reward ke Korea Selatan juga. Oh iya, ya kan? Korea Selatan. Dan sebenarnya kalau nggak COVID ke Cina tuh. Oh. Cuman ya udah gara-gara COVID kan. Tapi kalau nggak COVID mungkin nggak ada, kita nggak di sini nih. Nggak tercipta prop to go api lah ya. Iya mungkin. Itu ya, Bapak jadi agen insuransi, agen asuransi berapa lama? 5 tahunan juga sih. Oh lama-lama juga ya berarti ya Pak ya? Lama. Oke. Lama. Tadi kan dari cerita Pak Frans itu kan aku kayak langsung kepikiran, kayaknya kalau misalnya emang kita keluar dari zona nyaman, kita udah nentuin passion kita, terus kita tahu apa yang mau kita lakuin gitu kan Pak, pasti ada aja struggle-nya, ya kan? Pasti ada aja istilahnya cobaannya lah ya gitu, kalau secara dramatis gitu. Tapi justru di saat kita struggle itu yang emang ngebuat ide-ide cemerlang tuh muncul. Iya gak sih Pak? Kayak oh iya gue harus kayak gini, oh iya inovasinya harus kayak gini, oh iya ntar update-nya kayak gini. Jadi kayak justru malah dalam keadaan mentok ini loh menghasilkan suatu bisnis atau momentum yang menurut aku ini peluang besar banget. Iya kalau kita mau keluar rumah ya ibaratnya ya, kita pasti dapat peluang sih. Iya, iya. Nggak bisa yang cuman berharap dari di atas kertas atau apa. Ya makanya sebenarnya advice juga sih buat teman-teman yang mungkin saya nggak berani, gig ekonomi tuh dunia yang terlalu mengarungi samudra luas kan. Penuh ketidakpastian kan. Dan makanya Mel balik lagi, ini nggak ada yang lebih baik sih antara pekerjaan tetap ataupun gig ekonomi. Dua-duanya ada peluang. Kita jangan paksa diri kita kayak tadi saya kan. Kalau nggak cocok di pekerjaan tetap ya udah lu gig ekonomi aja. Oke. Ya kan? Buka usaha kayak UMKM kayak apa segala macam. Tapi sama kalau memang nggak cocok di luar, lu lebih baik jadi staff karyawan. Ya, gak usah maksain. Iya, dua-duanya tuh anak emas, nggak ada anak tiri lah kira-kira gitu, ya kan? Yang terpenting sekarang adalah kita memahami kita ini cocoknya bagaimana karakter kita nih, itu yang paling penting di situ. Oke, ini kan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Ya. Aku pernah pekerjaan tetap, aku juga lagi jalan di gig economy. Aku pribadi kenapa aku memilih gig economy atau sebagai freelancer, karena aku ngerasa aku punya passion emang harus aku kembangin di situ gitu loh. Oke. Bukan karena aku nggak dapat pekerjaan tetap, justru aku mendapatkan pekerjaan tetap yang memang waktu itu perusahaannya bukan perusahaan kecil gitu kan. Tapi aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman aku karena aku ngerasa aku harus explore banyak hal gitu kan. Tapi dulu yang aku rasain dan permasalahan yang terjadi adalah kadang pas kita mau keluar dari pekerjaan tetap, dapur ngebul Pak. Oke, yeah. Jadi benar. jadi aku pengen kerja sesuai dengan passion aku. Yeah. Aku pengen explore banyak hal. Wah, kayak udah gimana sih jiwa-jiwa muda tuh pengen explore-nya tuh kencang banget gitu. Yeah. Cuman di sisi lain, Pak, sebelum aku resign itu aku muter lagi ke belakang. Aku lihat ke belakang. Bentar ini dapur ngebul nih. Kalau kita nggak stabil gimana nih orang-orang di dapur gitu loh Pak. Iya, Itu benar. gimana nih jalan keluarnya? Yeah. Jadi lebih memilih kerja sesuai passion kah atau udah deh kerja sesuai kebutuhan aja karena kan banyak buntutnya di belakang gitu. Yeah. Nah ini kompleks sih, kompleks karena kan, kalau Pak? bicara dapur subjektif ya. Okay. Setiap orang punya sepatu yang beda-beda. Kita nggak bisa paksa orang pakai sepatu saya ya ke temen-temen gitu kan. Cuman paling nggak mudah-mudahan ini bisa jadi suatu opsi pemikiran ya, yang bisa memicu teman-teman untuk berpikir ulang lah kira-kira gitu ya. Kita ini nggak bisa menyelamatkan semua orang kan. Yes. Kalau misalkan kita mikirin semua orang dan kitanya juga dalam posisi tenggelam misalkan, ya semuanya tenggelam. Kadang-kadang hidup ini harus egois, mikirin diri sendiri dulu. Iya lagi. Tapi kalau misalkan diri sendiri kita udah bisa naik ke atas, berapa banyak orang yang ikut ke atas karena kita? Yes. Itu. Karena saya lihat banyak orang terjebak dengan mental block ya. Saya ada orang tua, ada saudara. Wah pokoknya dia Superman lah. Satu dunia dia yang ngangkat gitu loh. Iya kan? Oke. Bagus.
Cuman Bagus. yakin kuat, Iya lagi. yakin bisa, mudah-mudahan, ya kan. Tapi saya udah ketemu banyak sama orang yang seperti itu, teman-teman saya juga yang akhirnya kita nggak bisa ngomong banyak sih. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap menginspirasi ya. Maksudnya prinsipnya sekarang gini, secepat-cepatnya lah kita naik ke atas agar banyak yang bisa mendapatkan berkat dari Iya. posisi kita yang ada di atas. Tapi kalau misalkan kita menggunakan alasan itu untuk tidak berhasil, ya kan? Ya itu juga terserah. Kalau saya sih, saya akan lebih memilih jalan yang egois ya. Terserah deh. Saya nggak bisa selamatkan semua orang. Lagi Itu pula, betul banget. sorry nih, keluarga atau apapun, selama dia masih dikasih kesehatan sama Tuhan gitu ya, kerjalah. I see. Jadi setiap orang tuh pasti punya takarannya masing-masing dan punya masalahnya masing-masing. Masalah lo, Iya masalah lo, dong. masalah gue, masalah gue. Itu bener banget sih, aku setuju banget. Kadang kita harus adil, tapi kita egois aja udah. Dan Iya. kita lari ke tujuan kita juga. Nanti ketika udah sampai, kita akan ngangkat juga kok orang-orang di belakang kita gitu kan. Betul. Gila, aku setuju banget sih Pak sama kalimat itu. Istimewa ya guys. Iya. Tapi Iya. ini ya Pak ya. Aku tuh kadang, aku sebagai Gen Z. Tapi memang mental aku tuh dari semenjak aku kuliah tuh lumayan dihantem lah istilahnya. Jadi aku kuliah tuh sambil kerja, aku gak mikirin uang. Yang penting aku bisa dapat jajan, aku bisa makan di kantin, aku udah selega itu gitu istilahnya Pak. Cuman kadang ada Gen Z nih, ini mohon maaf ya teman-temannya, aku akan mengeluapkan ke ganjel gitu di hati aku, yang baru banget keluar dari kuliah, baru banget lulus, belum punya pekerjaan apapun, kuliah nggak sambil kerja juga, masuk ke company minta gaji tinggi. Iya, iya. Banyak. Maksudnya kayak lo siapa? Iya, Gitu. iya. Harus sadar diri juga kan Pak. Karena gimana nih untuk mengatasi Gen Z yang memang krisis identitas kali ya, yang belum tahu siapa dirinya dan skillnya nggak seberapa tapi minta gaji tinggi, itu gimana Pak? Ya bertahanlah di dalam antrian itu. Oke. Iya kan? Kan pilihannya adalah masuk aja dulu ke lintasan, take experience di sana, Anda bisa keluar lintasan kapan aja, atau tetap berada di antrian dan gak pernah masuk karena berpikir fokus pada idealisme, yang Oke. sebenarnya idealisme itu juga mungkin dinamis, ya kan? Ya itu pilihan, untung dan ruginya teman-teman kan yang akan alami sendiri ya. Cuman balik lagi ya, kalau saya pribadi dari pengalaman saya itu, ya saya terus berada di lintasan sih. Lulus kuliah langsung masuk, kerja, banting setir multi level, kepercetakan, asuransi, bangun PT. Wis, timbul lah waktu gue api ya Pak. Iya. Tapi maksud aku gimana cara ngebuka pemikiran Gen Z yang enggak, lo tuh jangan mikirin duit dulu gitu. Karena lo juga skillnya belum seberapa, itu gimana yang ngebuat mereka tuh sadar kalau bentar, lo kalau mau gaji gede skill lo juga harus oke gitu Ya. loh. Istilahnya. Sejak lulus dari S2, Wes. di multi level Multi-level. itu, ya kan? Oke. Saya belajar banyak banget ya tentang nilai sih. Oke. Kalau kita, jadi gini, uang itu jangan dicari, uang itu jangan dikejar. Oke. Uang akan ngejar kita kok. Kalau apa? Kalau apa dulu? Kalau Oke. kita punya nilai. Ya, betul. Jadi nilai itu adalah mesin uang. Ya. Kalau kita punya nilai dan kita bisa membangun nilai di luar sana, kita akan menghasilkan uang. Oke. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, teman-teman yang memang punya kriteria tadi, kan gitu kan? Ya. Sama seperti teman-teman sedang punya kriteria nih, punya syarat dan ketentuan. Nah, Oke. ya nggak apa-apa. Coba presentasikan nilai itu. Bisa diterima nggak? Oke. Bener nggak nilainya? Mm-mm. Seberapa yakin teman-teman sama nilai dirinya yang katanya, oh saya harusnya 3 juta sebulan, saya harusnya 5 juta, saya harusnya 10 juta sebulan. Coba ya di challenge tempat perusahaan teman-teman katanya Ya. mau kerja di sana. Kalau ternyata nggak diterima, pilihannya cuma 2. Ngantri terus atau masuk ke lintasan yang tersedia dulu untuk memang benar-benar ngembangin nilainya. Oke, Ya kan? value-nya, Betul. skill-nya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas banyak banget tentang pengalaman Pak Frans, terus juga testimoni dari aku juga sebagai Gen Z yang emang pernah 9 to 5 terus memutuskan untuk gig economy. Tapi Pak Frans sendiri memandang gig economy itu ke depannya gimana nih Pak? Akan selalu ada dan harus ada Oke. sebagai apa istilahnya ya? Ya kayak yin yang lah ya. Apa? Yin yang, Oke. ya kan? Hitam putih gitu kan. Kita nggak boleh cuman yang pekerjaan tetap, harus ada gig ekonomi karena itu akan menyeimbangkan ekonomi ini juga.
Oke. Ya kan? Karena nggak semua orang cocok dengan pekerjaan tetap gitu. Dan kalau saya belajar dari pengalaman saya sendiri, gig ekonomi sekali lagi nggak boleh dipandang sebelah mata. Itu bisa jadi start awal terjadinya pengusaha-pengusaha baru, PT-PT baru. Oke. Kita nggak pernah tahu, konten kreator awalnya sendirian, lalu dia punya tim, Mm, mm. ojol. Ya mungkin awalnya dia cuma ngojol aja. Tapi kemudian ada hal-hal lain yang bisa dikreasikan. Ya saya nggak ada di sana, saya nggak tahu ya. Cuman artinya saya juga dulu multi level marketing itu kan jalan awal. Lalu Oke. berkembang. Akhirnya ya jalannya sebenarnya sama. Sebagai sekarang pengusaha gitu ya. Kan startnya dari marketing. Oke. Itu awalnya. Jadi makanya saya yakin gig ekonomi itu adalah pintu gerbang awal menuju sesuatu yang lebih besar. Kita nggak bisa ngarepin cuman sekedar bikinin dong lapangan kerjaan, bikinin dong. Kenapa nggak kita bikin lapangan kerjaan? Oke. Arahnya sebenarnya ke sana. Nggak bisa kita cuma berharap, kita mesti do something. Saya termasuk kategori yang nggak setuju dengan kabur dulu aja. Oh, yang sempat viral waktu Iya. itu. Kenapa tuh, Pak? Yang kita pokoknya udah keluar negeri aja dulu deh karena Enggak, kan saya di di dalam Indonesia. negeri bisa. Oke. Saya nggak, banyak yang bilang, oh nanti dikejar pajak apa. Oh nggak peduli. Tetap kita berkarya, tetap bisa kok. Selesainya udah mulai di sini gitu ya, Pak ya? Iya gak sih? Iya, kan PT ini berdiri pada saat COVID 2021. Orang bilang lu bikin PT pada saat COVID lu gila. Ya Tuhan punya jalan, Justru itu. berkembang, marketing tambah banyak, Ya. sistem makin bagus. Ya kan? Maksudnya ini bukan soal cuman sekedar cerita pribadi gitu ya. Saya yakin teman-teman juga ada di sana. Posisinya saat ini mungkin gitu. Dan 2021 saya nggak bisa lihat 2025 seperti apa. Tapi itu semua terakumulasi gitu loh. Bukan sesuatu yang cari baru, coba-coba. Enggak. Akumulasi dari awal saya sudah menemukan saya nggak bisa sekedar di belakang meja. Oke. Saya harus mengaktualisasikan diri. Ya kan ketemu tuh. Identitasnya tuh ketemu. Teng. Oke. Nah udah sampai sekarang. Sampai akhirnya kita juga bikin program-program di perusahaan. Karena apa? Karena saya percaya program-program yang kita bangun di perusahaan nih. Ya kan itu bisa menyerap banyak Oke. tenaga kerja. Sama seperti mungkin kalau Gojek dengan drivernya dan sebagainya. Kita bisa nyerap banyak sekali marketing, banyak sekali investor, banyak sekali funder. Properti itu salah satu segmen yang turunannya tuh banyak banget. Yang impactnya banyak sekali. Boleh cek lah di Google, di AI, apapun. Cek kalau properti itu faktor turunannya yang bisa berdampak ke ekonomi-ekonomi lain apa aja. Itu banyak sekali kalau properti. Oke, ini menarik banget ya. Tadi kan maksudnya dari pengalaman Pak Frans yang bahkan emang kerja udah stabil banget di company, terus keluar atau resign, memutuskan untuk di multi level yang bahkan 5 tahun bertahan, yang menurut aku itu lumayan challenging banget. Terus masuk lagi ke ya berbagai banyak hal gitu kan ya. Akhirnya kebentuklah mindset dan akhirnya kebentuklah Prop to Go API. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kira-kira apakah Prop to Go API ini bisa kasih kesempatan untuk teman-teman Gen Z atau teman-teman di luar sana yang nonton video ini atau konten ini biar bisa ngebangun karirnya, biar dia tuh percaya kalau kerjaan freelance ataupun gig economy itu juga sesuatu hal yang memang yang Pak Frans bilang tadi akhirnya menimbulkan terjadinya atau terlahirnya usaha-usaha pengusaha-pengusaha muda. Nah Ya. itu boleh dibantu Pak Ya, gimana? kita di Prop to Go API fokus ngebangunin karir orang mulai dari jadi, ini kalau kita bicara karir ya, dari sales agent, lalu Oke. berkembang jadi team leader, lalu jadi business owner, lalu jadi investor. Oke. Itu kita punya kurikulum dalam tanda kutip. Dan Oke. semua bisa masuk nih, Gen Z bisa masuk, masih mahasiswa mungkin semester akhir, sampai generasi milenial ataupun baby boomer semua bisa masuk gitu ya. Tapi semua mungkin ada persyaratannya ya, Iya. harus punya pengalaman marketing, harus ya kalau mahasiswa dia speakingnya bagus, public speakingnya bagus gitu ya. Karena kalau mau sukses apapun pasti semua punya kriteria yang harus dijalanin ya. Iya. Cuman mungkin nanti di segmen lain ya kita bahas itu ya. Cuman Oke. intinya adalah di sini kita kasih peluang buat teman-teman. Based on experience saya juga dan saya buktikan gig ekonomi jalan dan ini bisa jadi Prop to Go API bisa jadi jalan gig ekonominya teman-teman. Oke. Untuk ngebuka jalur dengan penghasilan yang besar ya. Oke. Kenapa? Properti kan penghasilan besar. Iya. Jualan rumah 1M, 2M, 1% berapa, 2% berapa kan gitu. Iya tapi aku sedikit ngenot banget yang tadi Pak Frans bilang dari sales atau marketing terus tim leader gitu kan terus akhirnya bisa jadi endingnya bisa jadi investor
Itu maksudnya gimana tuh Pak? Kok bisa jadi investor? Iya, karena kan nanti ketika dia terakumulasi income-nya, dan kita juga di sini ada banyak proyek ya, CC, lelang, Oke. properti reksa, yang akhirnya mereka bisa mengakumulasikan income-nya. Jangan sampai mereka udah penghasilannya besar, nggak bisa kelola uang, ya kan? Kita bahas di segmen lain tuh ya tentang Oke, investasi ya. Oke, oke. Ya kan? Nah, tapi prinsipnya adalah kita bangunin jalan. Saya nggak mau orang cuman sekedar jadi sales agent. Oke. Padahal karirnya bisa berkembang. Nah di sini ya mungkin karena saya dulunya di multi level tadi, saya mau bagikan banyak sekali nilai nih. Dan bukan cuma saya, prinsipal-prinsipal yang ada di Prop Tugu Api juga punya satu visi misi ini juga. Ya lewat sistem dan ekosistem yang kita bangun. Gimana? Oke, itu berarti ekosistem yang dibangun dari Prop Tugu Api itu marketing yang memang udah disediakan apa tuh kayak Listing, listing, selling, iya dia segala tinggal macem. selling aja karena ini kan kita punya aset hub sekarang. Asset Hub, punya aplikasi Asset Hub yang emang itu untuk customer berarti untuk Untuk buyer. customer, betul, Oke. betul. Nanti kita akan ada segmen khusus yang bahas lebih rinci tentang aset hub ya. Nanti Oke, teman-teman mungkin bisa install dulu aja, pelajari seperti apa. Cuman ini adalah sesuatu yang memang baru nih. Oke. Ini sistem yang menurut saya dari pengalaman saya belum ada nih yang kayak begini nih. Dimana menggabungkan Iya. kerjasama antara buyer maupun marketing menjadi suatu hasil yang eksponensial. Ceritanya panjang deh itu nanti teman-teman tungguin lah ya di Berarti next ada- episode. Berarti ada episode tersendiri untuk Asset Hub ini ya. Iya. Apa sih Asset Hub segala macam. Oke nih teman-teman Gen Z ini udah daging banget dari tadi ya. Mungkin yang tadinya bingung masa depannya Iya. mau kayak gimana, mau kerja apa, ngerasa mungkin insecure banget karena iya gue cuma lulusan SMA lagi, tapi gue jago nih komunikasi tuh segala macam. Itu peluangnya udah ada di Prop Tugu Api. Bahkan tadi aku suka banget kalimat Pak Frans yang bilang kita harus cari value atau nilai di diri kita dulu, untuk uang mah itu akan ngikut. Itu betul banget sih, karena kalau lu cuma nyari duit tapi lu gak ada value-nya juga, orang juga mau dapat apa gitu istilahnya ya Pak ya. Oke teman-teman, Sobat Bangun Indonesia, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Pak Fran terima kasih banyak sudah sharing-sharing tentang pengalamannya yang memang wow, dari kerja korporat terus juga MLM akhirnya bisa jadi CEO dari Prop Tugu Api itu sendiri. Sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget di kolom komentar aja, karena kita bakal jawabin. Bukan aku sih, mungkin Pak Frans yang akan jawab gitu Dan kan. tim. Dan tim betul. Kira-kira temennya bingungnya di mana atau nggak ngertinya di mana. Jadi jangan lupa subscribe juga. Pokoknya nonton terus podcast Bangun Indonesia. Sampai jumpa di next episode. Bye.